Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para guru, para ustaz, para sesepuh bini sepuh yang saya hormati dan ta'zimi, bil khusus seluruh pengurus DKN Ibadur Rahman yang saya hormati dan saya muliakan, juga seluruh jemaah masjid, baik yang sudah hadir di tengah-tengah kita maupun yang masih berada di tengah jalan menuju lokasi. Alhamdulillah wa syukrulillah, sore hari ini di Sabtu pertama Ramadan 1447 Hijriah, kita bisa bermuajahah, bertemu dalam rangka untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan pahala setimpal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan sama-sama mendiskusikan terkait dengan tema bagaimana kita bisa membangun relasi atau hubungan yang harmonik dengan Al-Qur'anul Karim. Sebelum kita menjawab pertanyaan bagaimana cara membangun relasi atau hubungan yang baik, yang harmoni dengan Al-Quran, maka hal pertama yang perlu kita ingat bahwa Al-Quran sebagaimana diungkapkan di dalam surah Al-Baqarah ini diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan inilah Al-Qur'anul Karim yang kita baca 114 surat 6.630 sekian ayat itu diturunkan dan diwahyukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata para ulama, bulan Ramadan itu mulia selain karena di dalamnya ada fardhatus siyam, kewajiban melakukan ibadah puasa, juga di dalamnya ada Al-Qur'an. Makanya Ramadan kadang disebut juga dengan Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Kenapa disebut dengan Syahrul Qur'an? Ya karena memang di bulan inilah ibtida'u nuzulihi. Jadi pertama kali Nabi menerima Al-Quran menurut catatan para sejarawan itu di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana tadi ayat sudah dibaca. Nah, dalam sejarahnya kalau kita lihat para hadirin, para jemaah sekalian, Nabi menerima Al-Quran itu tidak serta-merta 30 juz secara langsung semuanya, tetapi tadrijian, berangsur-angsur atau step by step. Kurang lebih kalau dibulatkan 23 tahun. 13 tahun di Mekah, sisanya 10 tahun ada di Madinah. Pertama kali yang diterima oleh Nabi itu saat beliau bertahannuts, beribadah di Gua Hira. Gua Hira yang kalau kita umroh atau haji, Ustadz Kiai Aziz insya Allah mau haji akan naik ke Gua Hira nanti. Itu jam 3 pagi naik ke sana, sholat subuh di sana karena agak tinggi. Nah disitulah dipercaya Nabi Muhammad pertama kali menerima 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Ini 5 ayat pertama ini diterima oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Jibril mubasyaratan fi suratihi al-asliyah, dalam bentuknya yang asli. Jadi Nabi itu dalam beberapa riwayat didatangi oleh Jibril kurang lebih 2 kali dalam bentuk asli. Makanya Nabi saat ditanya oleh para sahabat, Nabi bagaimana bentuknya Jibril? Saking besarnya Jibril dalam bentuk aslinya itu, beliau menggambarkan itu makhluk yang begitu besar, kata Nabi, janahnya, apa ini namanya, sayapnya itu ma bainal masyriq ilal maghrib. Jadi terbentang dari arah timur sampai barat. Ini tentu ekspresi dan penggambaran Nabi saking besarnya malaikat Jibril. Sayyidul malaikah itu Jibril, tuannya, pimpinannya para malaikat itu Jibril atau Jibril, ya. Nah, datang kepada Nabi pada waktu itu dalam bentuk aslinya. Dalam riwayat Ibunda Aisyah, ada dalam Sahih Bukhari dikatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, kata Nabi. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Ma'ana biqari ini para pensyarah memaknai ada 2. Ma'ana biqari, ma-nya itu nafi, artinya aku nggak bisa baca. Ada yang mengatakan ma di situ pertanyaan, istifham. Artinya apa yang harus aku baca? Nah, jadi ini perbedaan di dalam memahami riwayat. Tapi ala kulli hal, akhirnya Nabi dipeluk sedemikian rupa, fadhammani dhamman syadidan, kata Nabi. Aku dipeluk oleh Jibril sedemikian kuat, ya, sampai beliau hampir sesak nafas, ya, karena sebesar itu. Baru ditalqin oleh Jibril, diajari membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Karena Nabi pertama kali ditalqin oleh Jibril, maka cara untuk ngajari Quran itu secara turun-temurun dengan cara talqin. Talqin itu bahasa Arab, bukan talqin mayit, ya. Artinya talqin itu ngajari gurunya mengucapkan, lalu santrinya, muridnya menirukan. Jadi kata laqana yulaqinu, kalau bahasa kita dituntun, ya. Makanya kalau kita ngajari anak-anak kita, pertama mesti talqin. Yang kecil-kecil, ayo baca Bismillahirrahmanirrahim, itu bahasa Arabnya talqin. Kenapa demikian? Memang begitulah Jibril dulu ngajari Nabi Al-Quran. Sehingga orang belajar Quran itu tidak boleh autodidak, belajar sendiri, tidak bisa. Jumhurul ulama sepakat belajar Al-Quran itu tidak sama dengan belajar membaca Quran. Karena itu harus ada gurunya yang mentashih mengajari kita. Nah, kenapa Al-Quran ini menjadi penting dan ini menjadi salah satu mu'jizat kubra baginda Rasul, mu'jizat terbesar baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran ini merupakan firman Allah, kalam Allah yang disampaikan sebagai guidance, sebagai petunjuk, kompas kehidupan umat manusia. Maka bagi umat Muhammad tidak ada pilihan lain. Pertama harus mengimani Al-Quran. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu kalamnya Allah, bukan kalamul bashar, bukan kalamnya manusia, bukan kalamnya Jibril, bukan kalamnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakin huwa kalamullah, kalamnya Allah. Nuzila lafdhan wa ma'nan, diturunkan kepada Nabi lafadznya dan maknanya sekaligus. Maka dulu Nabi satu ketika belajar Quran, lalu beliau mencoba mengulang-ulang
dirapalnya itu ayat Al-Quran, ditegur sama Allah. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, belajar Qur'anmu ndak usah kau gerak-gerakkan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Khusus Nabi Muhammad cara belajarnya itu ditalqin oleh Allah melalui Jibril. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi langsung bisa. Nabi itu langsung masuk dihunjamkan dalam batinnya dan tidak pernah lupa. Lafaz maknanya sudah diketahui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu harus kita yakini. Pertanyaannya, bukti bahwa kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bahwa Al-Quran itu adalah mu'jizatun Nabi, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan guidance, arah kompas kehidupan kita. Apa buktinya? Nah, disinilah penting sore ini insya Allah akan kita bicarakan. Nah, di antara bukti bahwa Al-Quran itu kita imani, bahwa Al-Quran itu kita percayai sebagai mukjizat Nabi. Mukjizat itu sesuatu yang di luar adat kebiasaan dan dia tidak bisa dikalahkan oleh mereka yang menentangnya. Itu namanya mukjizat. Semua Nabi punya mukjizat. Gunanya untuk apa? Untuk menunjukkan dan menegaskan status kerasulan dan kenabiannya. Dulu Nabi Musa punya namanya mukjizat tongkat. Itu kalau dipukul tongkatnya sesekali bisa berubah menjadi ular. Kalau dipukul tongkatnya sesekali bisa menjadikan laut merah itu seperti jalan tol. Dipukul lagi, nutup lagi. Itu mukjizat. Mukjizat itu khariqun lil adah. Dia keluar dari hukum adat kebiasaan. Ya. Nah, Quran itu juga mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi dan mukjizat Nabi yang khalidah ila yaumil qiyamah. Dia akan terus abadi sampai nanti hari kiamat, tidak pernah selesai. Nah, oleh karena itu harus kita yakini. Nah, bentuk dan bukti keyakinan atas itu semua adalah yang pertama, agar kita ini betul-betul diakui sebagai umat Muhammad yang mengimani Al-Quran, meyakini Al-Quran, maka kita harus membangun relasi dan hubungan yang harmonik, yang mesra dengan Quran. Apalagi ini momentumnya adalah bulan Ramadan. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan para hadirin, para jemaah sekalian, kalau kita baca di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi, Allah yarham, itu ada beberapa cara untuk membangun sekaligus membuktikan bahwa kita ini iman pada Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai basis sekaligus kompas kehidupan kita. Apa itu? Di antaranya yang pertama adalah dengan cara tentu adalah rajin membacanya. Bitilawatihi. Ini cara pertama. Makanya sejak dulu teknis pertama kita bermuamalah, berinteraksi itu adalah dengan membaca Al-Quran. Tadi ayat yang pertama diterima oleh Nabi, perintahnya kan membaca ya. Iqra. Bacalah. Maka untuk meyakini dan memahami Al-Quran sekaligus meneguhkan bahwa kita ini membangun relasi baik dengan Quran, terutama di bulan ini, bulan Ramadan, ya kita harus rajin membaca Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu sendiri ketika menyebut teknis membaca itu ada 3 kata yang sering digunakan. Pertama adalah al-qira'ah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Qira'ah. Yang kedua ada istilah yang dipakai itu adalah at-tilawah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim, dari kata tilawah. Kemudian yang ketiga adalah dari kata tartil. Warattilil Qur'ana
tartila. Dalam ayat yang lain, warattalnahu tartila. Jadi ada 3 kata. Apa bedanya? 3-tiganya kalau dilihat dalam kamus berbahasa Indonesia, kita karena sempit bahasanya, semua dimaknai, diterjemahkan, membaca. Tapi dari 3 suku kata ini sebenarnya memiliki pesan yang berbeda. Pertama, qiraah, iqra. Kalau dilihat dari sisi objeknya, kalau ada lafaz yang tersusun dari kata qara'a, qaf, ra, hamzah, itu makna dasarnya itu selain membaca, itu adalah mengumpulkan. Al-jam'u wad-dhammu. Al-qar'u itu ad-dhammu. Makanya Quran kenapa disebut dengan Quran? Karena salah satu indikatornya dia adalah kumpulan dari kalam Allah. Ada ayatnya, lalu ayat dibungkus, disatukan dengan surat. Suratnya ditata dari ayat 1 sampai berikutnya ke surat ke 114. Kumpulan dari itu ya disebut dengan Quran, dari kata qara'a. Bisa juga maknanya al-bahth. Qiraah itu membaca itu. Membaca itu berarti juga adalah meneliti. Karena tidak ada seorang peneliti tanpa dia membaca apa yang dia akan teliti. Jadi kalau di sini ada mahasiswa mau lakukan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, kalau dia nggak membaca, ya nggak mungkin dia bisa menyelesaikan tugasnya. Penelitiannya nggak akan jadi. Pasti dia membaca. Nah, yang dia baca itu objeknya ada yang berupa tulisan, ada yang tidak ada tulisannya. Ada tulisan maupun tidak ada tulisan, kalau dia baca, itu bahasa Arabnya adalah qiraah. Maka menghafal Quran itu juga bisa disebut dengan qiraatul Quran. Kenapa? Dia membaca an dhahri qalbin, membaca tanpa ada tulisannya. Artinya apa? Yang ngapalin. Makanya yang ini misalnya santri ngapalin Quran, Iqra'il Quran. Dia akan membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil menjaman mata. Karena apa? Dia sudah hafal. Itu bahasa Arabnya juga qira'ah juga. Ya, qira'ah juga. Jadi ada bahasa Arab itu begitu ya. Nah, maka unik ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Iqra' melalui Jibril yang Iqra' Muhammad, Iqra' Muhammad, Iqra' Muhammad 3 kali itu, sebagian mufassir, sebagian pensyarah riwayat hadis mengatakan ini menandakan bahwa peradaban yang ingin dibangun oleh baginda Muhammad itu adalah peradaban yang dibangun di atas ilmu pengetahuan. Bukankah ilmu pengetahuan itu landasan utamanya adalah membaca? Dan membaca itu tidak cukup sekali. Makanya Jibril mengulangi 3 kali. Iqra, baca. Iqra, baca. Iqra, baca. Jadi 3 kali pengulangan perintah itu mengindikasikan pentingnya mengulang-ulang bacaan. Bisa jadi yang dibaca itu objek yang sama, bisa jadi objek yang berbeda. Kalau objek yang sama berarti ingin mendalami dan menguasai sebetul-betulnya secara paripurna objek bacaan itu. Kalau yang berbeda, berarti yang pertama sudah dia kuasai, lalu dia beralih kepada objek yang lain, agar semakin komprehensif dan pengetahuannya luas. Jadi kalau ada orang menuduh Islam itu agama primitif, tidak sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sebenarnya tidak benar tuduhan ini. Bahwa umat Islam hari ini secara peradaban itu tertinggal dengan Eropa misalnya, dengan Amerika misalnya, atau negara-negara lain yang kaya-kaya itu, mungkin iya saat ini. Problemnya tentu bukan Qur'annya, problemnya adalah cara pandang, paradigma, dan praktek keberagamaan umat Islam. Qur'annya tidak ada sangkut paut, karena Qur'annya sangat ideal menyuruh kita untuk membaca. Jadi cara pertama kita apa? Membaca. Tilawah.
Kata yang kedua yang dipakai oleh Al-Quran itu menggunakan kata tilawah. Tilawah itu dari kata talayatslu. Tuluan, bisa tilwan masdarnya. Kalau santri belajar masdar ya. Itu mengindikasikan satu, membaca tapi bacaannya itu sedikit demi sedikit. Membaca tapi bacaannya itu kontinu. Biasanya menggunakan kata talayatsu. Membaca tapi objek bacaannya adalah kitab yang disucikan dan dihormati. Maka kalau kita membaca Al-Quran yang menggunakan kata tilawah itu pasti belakangnya adalah Alkitab. Ya, Alkitab. Ini untuk menunjukkan apa? Kata tilawah itu digunakan oleh Al-Quran untuk spesifik bahwa objek yang dibaca itu adalah kitab suci. Baik kitab suci yang diyakini kesuciannya oleh umat Muhammad atau kitab suci umat-umat terdahulu. Tapi kalau qiraah bisa kitab suci yang dibaca atau non kitab suci. Ini sifatnya umum. Nah, kalau tartil ini sudah spesifik lagi kalau tartil. Warattilil Qur'an tartila. Kalau tartil itu kata Sayyidina Ali tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu gampangannya membaca Quran sesuai dengan kaidah. Ya, tajwidul huruf, membaca huruf-hurufnya itu dengan jelas. Makhrajnya dibaca jelas. Ini ha, ini ho, ini sin, ini shin, sad dan seterusnya. Makanya kita punya TPQ itu awal-awal untuk anak-anak kita biasanya adalah belajar makharijul huruf. Itu dasar sekali untuk cara bermuamalah tahap pertama dengan Al-Qur'anul Karim, membangun interaksi yang harmonik dengan Quran itu yang membaca tartil. Nanti setelah bisa satu hurufnya merangkai dengan dua huruf, begitu seterusnya sampai kemudian bisa membaca ayat ya 1, 2, 3 ayat 1 surat. Nah, pastikan ini memperhatikan ilmu tajwidnya. Wa ma'rifatul wuquf dan mengerti kapan berhenti, kapan memulai. Jadi jangan sampai membaca Quran itu asal-asalan saja. Tidak tahu mana berhenti, mana harus ibtidah atau mulai bacaan. Makanya sekali lagi belajar Quran itu harus ada gurunya. Dan tidak boleh berhenti sebelum dia bisa. Itu idealnya begitu. Makanya dulu Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, para sahabat-sahabat utama baginda Rasul ini meriwayatkan. Kata beliau begini, kami ini dulu belajar kepada Nabi Muhammad Al-Quran itu 10 ayat, 10 ayat. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebut 5 ayat, 5 ayat. Tapi yang populer 10 ayat, 10 ayat. Kami tidak beralih ke ayat berikutnya sebelum memahami 10 ayat itu dan mengamalkan isinya. Ini metodologi zaman dulu. Ya. Belajar Quran itu apa? Sedikit demi sedikit. Bukan langsung banyak, langsung begitu. Itu metode yang diperkenalkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau. 10 ayat. 10 ayat dipahami maknanya, diresapi, baru kemudian diamalkan. Kalau sudah, datang lagi kepada Nabi, ditambah lagi 10 ayat berikutnya. Nah, itu di era kontemporer ada yang membuat metode baca Quran, makanya nanti dibagi-bagikan itu. Satu hari berapa halaman, lalu besok nambah lagi halaman berikutnya. Tapi yang kemarin sudah dibaca ulang, begitu. Nah, itu kreativitas manusia modern. Ya boleh-boleh saja. Ya, itu mengembangkan metode yang dulu pernah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Nah, kenapa membaca Al-Quran ini menjadi penting? Karena itulah gerbang pertama kita untuk bisa masuk ke tahap berikutnya. Baca Quran saja kata Nabi, Masya Allah, fadilahnya itu luar biasa.
Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah Al-Quran itu, maka falahu bihi hasanah. Dia mendapatkan kebaikan, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan kebaikannya menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku enggak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf. Enggak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, kata Nabi. Tapi yang aku katakan, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau dikali 10 jadi berapa? 30. Alif lam mim. Baru satu ayat dari surat Baqarah kita sudah dapat lipat ganda 30 pahala. Ini kalau mau nyari pahalanya bacaan Al-Quran. Masya Allah. Belum lagi hadis yang lain mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena nanti hari kiamat dia datang menyelamatkan, memberikan syafaat kepada para pembacanya ketika di dunia. Maka di sini di Ibadur Rahman, ya Ustadz ya, ada program baca Qurannya, TPQ-nya ada, hidup. Alhamdulillah. Ada majelis taklim ibu-ibu juga baca Quran. Ya, ada ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Yang bapak-bapak ada nggak ini? Bapak-bapaknya kerja mulu ya. Hah? Kerja mulu bapaknya. Dia baca Quran kalaupun tidak di sini, di kantor atau di kereta kalau naik kereta. Di mana saja, wong gampang sekarang HP ini isinya juga ada Al-Quran digital sekarang. Tidak ada yang sulit sekarang untuk membaca Quran. Kalau zaman dulu, Masya Allah, Quran itu harus betul-betul dihafal karena tidak ada tulisannya. Tulisan itu baru belakangan. Dikodifikasi, ditulis jadi buku, itu belakangan setelah Nabi wafat. Disistematisir itu belakangan. Pertama yang melakukan itu adalah Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah atas dorongan dan permintaan Sayyidina Umar. Itu harus satu mushaf. Lalu beliau meninggal, nanti terjadi ikhtilaful qiraat antara penduduk Syam dan penduduk Irak. Sama-sama umat Muhammad, hanya beda guru, dua-duanya saling bertengkar. Dua pasukan di era Sayyidina Utsman. Mau perluasan wilayah ke Armenia dan Azerbaijan, ceritanya begitu. Karena butuh bala tentara banyak, lalu Sayyidina Utsman ngumpulin tentara dari Syam dan tentara dari Irak. Kumpul bareng-bareng, perjalanan jauh, di tengah perjalanan mereka berantem. Gara-gara apa? Antara tentara Syam dengan tentara Irak beda cara baca Qur'annya. Lalu saling mengkafirkan. Ente salah bacaannya, kafir ente. Yang sholat itu, ente juga salah, kafir. Nah gitu. Ada namanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Datang tergopoh-gopoh ke Madinah, lapor kepada Presiden Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman, kenapa kamu kok begitu? Saya lapor, ini ada kejadian yang luar biasa. Apa kejadiannya? Itu pasukan kita berantem gara-gara Al-Quran, mereka ikhtilaf cara membacanya. Ya, akhirnya, terus saran kamu bagaimana? Saya harap engkau mengumpulkan ahli-ahli Al-Quran untuk kemudian melakukan kodifikasi dan penyalinan mushaf standar. Maka baru ditunjuklah 4 panitia utama diketuai oleh Zaid bin Thabit namanya. Zaid bin Thabit ini anak muda tetapi dia pintar sekali waktu itu. Maka dibikinlah sampai 7 salinan. Ini riwayat. Ada yang mengatakan 4, 5, 6, paling banyak 7 lalu dikirim ke kota-kota besar waktu itu. Ada ke Yaman, ada ke Basra, ada ke Kufah, ada ke Syam, ada yang disimpan sendiri di ibu kota Madinah, ada yang ke Mekah, ya. Nah, dan dilengkapi dengan para imam yang ngajar ngaji. Nah, jadi penyempurnaannya belakangan. Nah kita sekarang kan enak, ini sudah ada harokatnya. Dulu nggak ada harokatnya Pak, titik aja nggak ada. Di zaman Utsman itu yang disebut dengan Ar-Rasmul Utsmani pada awalnya Quran itu
tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Terus apa Pak bentuknya? Rosem saja, rosem. Rosem itu apa? Ya tulisan saja. Hotnya bukan hot rig, hotnya kufi, kayak kotak-kotak begitu. Ya. Kenapa? Karena basisnya adalah hafalan. Quran itu sejak awal basis utamanya adalah dihafal oleh para sahabat. Tapi karena umat ini banyak yang masuk Islam dan bukan orang Arab, maka kan kesulitan, terjadi ikhtilaf bacaan tadi itu. Lalu dibukukan, nanti proses pembubuhan titik itu di dinasti Umayyah, bukan di era Khulafaur Rasyidin. Namanya ada Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini orang yang melakukan kreasi pertama di dalam memberikan nuqtoh, titik. Ya. Titik tapi fungsinya harokat. Jadi kalau fathah dikasih titik di atasnya, kalau kasrah dikasih titik di bawahnya, ya. Kalau dhamma dikasih titik di depannya. Di depan hurufnya. Ini huruf dikasih titik sini berarti itu bacanya dhamma. Ini huruf dikasih di bawahnya titik berarti itu kasrah. Nah, di atasnya berarti itu fathah. Ini kreasinya siapa? Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Zaman dinasti Umayyah. Jauh setelah itu ada kreasi lagi. Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini masih era Umayyah belakangan. Gubernurnya namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ada kesulitan orang membaca Al-Quran karena banyaknya orang ajam non-Arab masuk Islam. Ya, dan banyaknya orang yang nggak hafal Quran. Akhirnya Pak, dikreasi lagi, dibikinlah titik. Titik tapi fungsinya untuk membedakan huruf. Ini ba, ini ta, ini tha. Ba dikasih titik di bawahnya, ta 2 di atasnya, tha 3 di atasnya. Baru bisa ba, ta, tha. Sebelumnya nggak ada Pak, kayak perahu semua begitu. Nah, bisa nggak kita baca? Nggak bisa baca. Siapa yang disuruh oleh Hajjaj bin Yusuf? Namanya Ya'mar, Yahya bin Ya'mar. Ya, nah, itu yang melakukan kreativitas memberikan titik. Ya, namanya ini nuqtatul i'jam, sehingga bisa membedakan jim, ha, ho, sin, shin. Nah, itu bisa beda. Dalam perkembangannya kemudian, ya, setelah imam-imam yang tadi, kreator-kreatornya meninggal, murid-murid baru bingung, nggak bisa bedain, titiknya banyak banget. Ini titik harokat, apa ini titik huruf? Bingung dia. Muncullah seorang ahli ilmu nahwu, namanya Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil kemudian berkreasi lagi. Apa kreasinya? Merubah sedikit kreasinya siapa? Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang tadi pakai titik diganti alif miring. Di atas alif dimiringkan, itu berarti fathah. Kalau kasroh, alif dimiringkan, di bawahnya kecil menjadi kasroh. Kemudian sukun itu kepala ha atau kepala ho. Dikasih kepalanya aja. Kan begini ho kan? Set. Nah, perutnya dibilangin. Nah, makanya sukun sekarang begini kan. Nah, itu aslinya kepala ha atau kepala ho. Tasydid kepala sin. Nah, ditaruh di situ. Itulah yang sampai sekarang berlaku, ya. Harokat-harokat itu adalah hasil kreasi dari Imam siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi jangan bayangkan Bapak Ibu sekalian, Quran itu datang sekonyong-konyong seperti sekarang, enggak. Prosesnya panjang lebar. Lah kita yang zaman belakangan itu, kok yo sudah gampang begini tinggal baca nggak mau. Ini kata orang Jawa Timuran, kebarus, terlalu, kata Bang Haji Romai Rama. Ya, terlalu. Ini sudah gampang Pak, kita nggak usah kreasi. Paling kreasinya warna-warna orang sekarang. Karena ini objek pembelinya adalah perempuan, cewek-cewek cantik, kasih cover pink, merah. Nah, iya kan? Karena ini laki-laki, lalu ini nanti biar anak-anak gamer-gamer itu suka, maka dikasih covernya itu gambar siapa yang
kelihatan maskulin, sehingga anak-anak muda yang main game-game ini seneng beli mushaf. Itu kan kreasi-kreasi belakangan. Dikasih tanda tajwid, kalau H itu warna pink, kalau ikhfa warna pink, kalau iqlab warna hijau, macam-macam. Itu ada mushaf tajwid, itu kreativitas belakangan. Makanya kalau kita ke Gramedia atau ke toko-toko buku, banyak sekali sekarang model-model mushaf. Tugas kita apa sekarang? Tugas kita itu adalah membaca. Ini pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk membangun relasi yang baik dengan Quran itu, kata Yusuf Al-Qaradawi, ya setelah bisa membaca dengan baik, ilmu tajwidnya juga sudah dikuasai, maka ya ada ngapalinnya lah sedikit-sedikit, masa nggak hafal? Setelah tilawah, maka naik sedikit tahfidz, ada punya hafalan. Kenapa harus punya hafalan? Ya, apalagi yang laki-laki, kan mungkin jadi imam. Minimal imam untuk istri dan anaknya di rumah. Lah masa Fatihah nggak hafal? Nah, maka harus dihafal. Dulu tradisi orang-orang tua kita di kampung-kampung, mungkin di sini juga, minimal yang dihafal itu Al-Fatihah sampai Ad-Duha. Ya, minimal itu. Itu sudah cukup lah insya Allah untuk bekal jadi imam. Minimal imam di rumah. Pak, kepanjangan Pak Ad-Duha. Ya sudah turun, diskon sampai Alhaakumut Takatsur. Ya. Pak, At-Takatsur masih kepanjangan. Ya udahlah turun sampai kuliah ayyuhal kafirun. Lumayan kan Fatihah sampai kuliah ayyuhal kafirun. Nawar lagi. Kepanjangan Pak masih. Ya sudah sampai qul huwallahu ahad. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Qulhu. 4 surat masa nggak hafal? 4 surat kalau jadi imam, lalu anaknya lulusan di sini, TPQ sini, hafal 30 juz atau hafal juz 30, pulang ke rumah, bapak yang imami, traweh, Allahu Akbar, setelah Fatihah, An-Nas. Rakaat kedua, Qulhu. Ya. Habis itu, salam. Naik lagi, Al-Falaq. Habis Al-Falaq, Qulhu. Muter aja, sama anaknya diprotes. Ya, kok suratnya itu terus ya? Ya sudahlah, dijem kamu. Ayah udah mati-matian ini ngapalin sampai Qulhu. Tapi nggak apalah ya. Yang penting ada sedikit hafalan di dalam Al-Quran. Karena kata Nabi, orang yang di dalam dirinya itu tidak ada hafalan Al-Quran sama sekali, dikatakan oleh Nabi, diumpamakan seperti rumah yang tak berpenghuni, yang rusak. Kal baitil harib. Man laisa lahu fi jawfihi, man laisa fi jawfihi Quran, ya, kal baitil harib. Au kama qala Rasul. Siapa yang tidak ada hafalan Qur'annya sedikit pun, itu diibaratkan seperti rumah yang reot, yang rusak. Ya, rusak. Makanya kita jangan sampai seperti rumah yang reot, yang rusak. Hafallah sedikit-sedikit. Ini naik levelnya. Dari sekedar membaca, lalu ditambah ada hafalan-hafalan. Syukur-syukur hafalan kita 30 juz, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya sampai Ad-Duha. Kalau nggak bisa, sampai Alhaakumut Takatsur. Kalau nggak bisa, sampai qul ya ayyuhal kafirun. Nggak bisa lagi, sampai qul huwallahu ahad. Tetap nggak bisa, minimal Fatihah. Wajiblah umat Muhammad, apalagi jamaah Masjid Ibadur Rahman ini, wajiblah Fatihah, wajib. Dan kalau bisa Fatihahnya yang fasih, Bapak Ibu. Dulu ya saya belajar Fatihah itu berbulan-bulan. Pertama sama orang tua, lalu sama guru. Guru saya itu dulu pakai tongkat panjang, masih zaman di pondok. Ya, enggak rotan, tapi sudah enggak rotan. Tongkat panjang, beliau di depan. Kalau salah mahrotnya, kan tangannya di depan begini. Itu dari sini sampai ujung sini. Cetak, 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 gitu. Nah kalau sekarang dipraktekin kayaknya masuk penjara gitu ya. Iya, pasti dilaporin oleh orang tua. Dan orang tua kita waktu itu ketika melihat anaknya dipukuli gurunya, senangnya minta ampun. Itu orang tua zaman dulu. Kenapa? Berarti dia dicintai oleh gurunya. Hari ini
perspektifnya 180 derajat berubah. Kalau ada guru, jangankan mukulin anak didiknya, ngomelin agak kencang dikit, lalu dia lapor ke rumah, masuk penjara itu. Masya Allah. Perubahan, nggak tahu ini pendidikan semakin maju apa mundur sih sebenarnya. Saya juga bingung. Pakar-pakar pendidikan ini harus diskusi. Kira-kira efektifan mana pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya anak-anak sekarang ini, ya termasuk anak-anak saya sendiri, itu kekuatan mentalitasnya beda dengan kita zaman dulu. Karena kita memang dididik seperti itu. Sekarang ada, kalau kita dulu kan belum ada istilah bullying. Tapi bully-membuli itu sudah biasa. Tapi istilahnya bukan bully-membuli. Ngecengin kalau orang Jawa itu. Ngecengin. Biasa saling ceng-ceng itu. Untuk apa? Ternyata itu membangun kualitas pertahanan kita. Kalau anak sekarang itu dibully sedikit mewek, pulang ke rumah, ya mentalnya itu mental lemah sekali. Lapor lagi polisi, masuk penjara, susah, ya susah. Nah kembali lagi, hafalan harus ada minimal surat Fatihah. Kenapa minimal surat Fatihah? Karena ibadah sholat itu kalau nggak baca Fatihah nggak sah. Kalau nggak baca surat nggak masalah, bisa diganti dengan apa? Subhanallah, alhamdulillah. Karena surat itu dalam sholat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau Al-Fatihah hukumnya wajib, dia rukun min arkanis shalah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Sholat orang itu tidak dianggap sah kalau dia tidak membaca Fatihatul kitab, surat Fatihah. Makanya harus bisa membaca Fatihah. Insya Allah tidak ada lagi penduduk Depok Beji yang tidak bisa membaca Fatihah. Jadi hifdzul Quran menjadi penting. Tetapi begini para santri sekalian, terutama ada fenomena belakangan ini berapa 5 tahun 10 tahun terakhir, ghirah yang sangat tinggi ya untuk menghafal Quran. Di satu sisi ini positif, tetapi kita juga harus waspada. Karena apa? Karena kalau orientasinya hanya menghafal, ya ini juga tidak baik. Karena dulu Nabi ngajarin murid-murid yang ngajarin sahabatnya itu pemahaman dan pelaksanaan. Tidak disuruh ngapal. Dipahami itu ayat, diajarkan oleh Nabi, ya, lalu kemudian diamalkan. Makanya dulu pesantren-pesantren zaman dulu di Indonesia itu jarang yang konsentrasi untuk hifdzul Quran. Tidak ada, hampir nggak ada. Ya ada 1-2, misalnya di Krapyak, Yogyakarta. Kemudian dikembangkan lagi di Kudus. Itu 2 pesantren tua di Jawa yang konsentrasi di bidang tahfidzul Quran. Sebelumnya apa? Belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak. Kenapa? Karena fikih, materi akidah, materi akhlak itu merupakan praksis dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau Quran hanya sekedar dihafal, tidak dipahami, nggak bisa dipraktekkan, Pak. Itu problemnya. Tapi belakangan 10 tahun terakhir, saya termasuk yang sering meneliti Al-Quran, ya, itu ada tren yang berbeda. Sekarang itu dibalik. Ada rumah tahfidz Al-Quran. RTQ, rumah tahfidz Al-Quran. Jadi orang-orang didorong untuk ngapalin Quran. Tetapi tidak diimbangi dengan bagaimana bisa memahami apa yang dia hafal dan pelan-pelan mengamalkannya. Sehingga apa? Waktunya habis untuk menghafalkan, tapi bagaimana how to-nya itu tidak diajarkan, nanti dia sudah terjun di masyarakat, kasihan. Jadi ini tentu satu hal yang, satu sisi positif, ya, pergerakan tahfidz di masyarakat kita 10 tahun terakhir, tapi di sisi yang lain juga perlu kita waspadai. Nah, sehingga nanti pesan Quran itu kalau hanya fokus kepada tahfidznya, nanti tidak sampai pada implementasi dan amal. Padahal yang tertinggi dari proses interaksi dengan Quran itu adalah tatbik, amalnya. Ya, saya tidak mengatakan tahfidz itu tidak penting, tetap penting. Tetapi harus waspada, setelah ngapalin, pastikan naik ke level berikutnya. Apa kata Syekh Yusuf Qaradawi? Berikutnya itu adalah
tafsir. Ya, tafsirul Quran. Tilawah, tahfidz, tafsir. Tafsir itu apa? Dari kata fasara. Fasara itu al-fasru itu al-kashfu, mengungkap. Ya, makanya fassara ikut wazan fa'ala. Fassara yufassiru itu kegiatan untuk apa? Mengungkap, menjelaskan makna yang dikandung oleh Al-Qur'an. Biar apa? Bisa dimengerti dan dipahami. Apa sih pesannya qul huwallahu ahad? Apa sih pesannya Al-Fatihah? Apa sih pesannya An-Nas? Apa sih isi pesan dari Al-Falaq? Apa sih isi pesan dari seterusnya ayat-ayat yang kita baca? Untuk mengetahui itu harus naik level ke ilmu yang bernama tafsir. Belajar pelan-pelan tafsir. Terjemah itu menjadi bagian kecil dari proses menafsirkan Quran dalam skala pemula. Tapi tidak boleh berhenti sebenarnya kalau mau menaikkan level pemahaman. Karena terjemah itu adalah bagi orang kita non-Arab, non-Ajam, saya sebut terjemah itu bagian dari proses menafsirkan, tapi tahapnya tahap awal. Maka tidak boleh namanya tahap awal, harus naik ke tahap berikutnya. Maka belajarlah tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Untuk bisa memahami Quran itu Masya Allah variabelnya banyak. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan itu menyebut kurang lebih ada 15 perangkat ilmu yang harus dipelajari kalau mau menjadi mufassir yang benar. Bahasa Arab harus dipahami. Berikut sastra-sastranya. Di situ balaghah. Ilmu balaghah itu ada ma'ani, ada badi', ada bayan. Itu dipahami. Ada ilmu mustaqqat. Mustaqqat itu derivasi kata. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Quran menggunakan bahasa Arab. Inna nahnu nazzalna apa itu? Bukan yang itu. Dalam surat Yusuf itu ada bilughatin arabiyyin mubin. Quran itu menggunakan bahasa Arab. Maka harus paham kita ilmu mustaqqat, kata Imam Suyuti. Mustaqqat itu apa? Ilmu-ilmu derivatif. Makanya dulu di pesantren itu kita diminta untuk belajar tentang sorof. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Ini timbangannya. Ya. Tasrif timbangannya. Timbangan ini lalu kita praktekkan ke dalam suku kata yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran misalnya ada kata doroba, ya kita turunkan doroba yadribu dorban dan seterusnya. Setiap perubahan kata itu berimbas kepada perubahan makna. Jadi dalam kita Jumat sering baca surat Kahfi kan? Ada yastati, ada yasti. Beda nggak maknanya itu? Beda maknanya. Dalam kaidah bahasa Arab itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Pertambahan struktur huruf dalam kata itu merubah makna. Yasti dengan yastati beda walaupun asal katanya sama. Yasbir dengan yastobir beda. Ada penekanan makna yang berbeda. Itu Al-Quran, Masya Allah. Kalau kita pelajari tentang tafsirul Quran, itu udah ada selesainya, panjang. Tapi poinnya sesungguhnya yang ketiga, level ketiga, untuk bisa membangun relasi yang asik, yang tentrem, itu kita harus menaikkan level apa? Mencoba untuk belajar tafsir Quran, biar ngerti sedikit demi sedikit. Kalaupun belum bisa yang besar-besar, yang kecil-kecil dulu. Tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Kementerian Agama. Atau membaca terjemah-terjemah. Jadi apakah cukup belajar terjemah? Tidak cukup. Terjemah itu tidak mewakili kandungan makna. Ada distorsi dalam proses penerjemahan. Pengurangan-pengurangan pesan. Karena apa? Keterbatasan bahasa kita. Nah, ini problemnya. Tetapi ala kulli hal terjemah itu membantu kita untuk tahap awal mengerti pesan Quran. 3. Berikutnya naik level itu ada yang disebut dengan tadabbur. Tadabbur.
Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha am ala qulubihim. Jadi tadabbur itu penting. Apa tadabbur itu? Tadabbur itu tidak sekedar mengungkap makna, tetapi juga meresapi, merenungkan akibat di balik makna itu sendiri. Misalnya begini, di dalam Quran itu sepertiganya kan berisi tentang kisah. Kita membaca ayat-ayat kisah, baik kisah zaman dulu, kisah di era Nabi, maupun kisah mengenai kehidupan yang akan datang. Ya, kalau baca kita dengan tadabbur, maka kita akan mengambil pelajaran dari kisah itu. Karena tadabbur itu dari kata dabaro, dal ba'ra, maknanya apa? Belakang, dibalik belakang. Makanya ada hadis yang sangat populer, Nabi berpesan kepada siapa itu? Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin. Jangan pernah kamu meninggalkan fi duburi kulli sholatin, di setiap selesai sholat. Ada kata dubur ya, maaf, itu bahasa Indonesianya kurang bagus, ya. Tapi itu bahasa Arab. Ya. Fi duburi kulli sholatin itu maksudnya setelah sholat, berarti di belakang kan? Setelah itu di depan apa di belakang? Nah, di balik itu setelah sholat. Apa yang harus dibaca? Nah, itu Allahumma inni Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu pesannya Nabi kepada Mu'ad. Nah, jadi kalau kita mau mentadabburi Al-Quran berarti tidak sekedar membaca lalu memahami maknanya dengan metode tafsir, tapi juga kalau bahasa Jawa itu tadabbur itu angen-angen. Apa ya bahasa Indonesianya itu? Meresapi lalu melihat akibat dari pesan-pesan itu. Misal membaca surat mengenai bagaimana Yusuf yang kita kaji itu. Yusuf dengan saudara-saudaranya, dengan orang tuanya. Kalau membaca kita dengan tadabbur, maka kita akan mengambil pelajaran di situ. Oh, berarti surat Yusuf ini pesan kepada kita tentang bahaya memberi kasih berlebih kepada salah satu anak kita. Nah, itu namanya tadabbur. Oh, ketika kita membaca ayat bagaimana perseteruan saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf, oh berarti ada potensi antar saudara ini dalam satu rumah itu berantem. Itu namanya produk dari tadabbur. Jadi tidak sekedar baca, tapi diresapi pesannya. Naik level kan? Kalau tafsir kan enggak. Ini mananya apa? Oh, yadun, tangan. Itu tafsir. Tafsir singkat. Shiratal mustaqim, jalan yang lurus, itu tafsir. Tapi kalau tadabbur, lebih dari itu. Akibatnya dia pikirkan. Membaca kisah tentang Qarun, tidak sekedar narasi dan maknanya, tapi belajar, ya Allah, ternyata kekayaan itu tidak abadi. Ya Allah, ternyata orang yang lupa dengan cara mendapatkan kekayaan dan mendistribusikan harta, itu akan dilululantakkan oleh Allah kalau cara dan distribusinya tidak benar. Begitu hasil daripada tadabbur. Kayak lesson learn begitu. Mengambil pelajaran terdalam dari bacaan yang kita sedang baca. Nah, makanya Quran itu sering. Ini orang punya akal semua. Otaknya ada, matanya ada, telinganya ada. Tapi nggak berfungsi. Ya, dia tertutup, ada akfalnya. Ada tutupnya. Kenapa? Dia tidak bisa mengambil pelajaran terpenting dari balik bahan bacaannya. Maka kalau kita naik level tadabburul Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak faedah di situ. Terakhir itu tafakkur. Ternyata udah mau jam 6 saya lupa kalau udah ngomong. Ya. Terakhir tafakkur. Tafakkur itu kalau tadi tadabbur itu internal. Kita membaca Al-Quran, mengaitkan antara Quran ayat satu dengan ayat yang lain, lalu mengambil pelajarannya.
Tapi kalau tafakkur, mengaitkan Al-Quran dengan ayat Tuhan yang ada di semesta. Ini namanya tafakkur. Karena ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran dan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta tidak pernah terjadi kontradiksi. Dia saling menopang satu sama lain. Nah, proses membaca dengan mengaitkan pesan Quran, ayat-ayat Quran dengan ayat-ayat kesemestaan itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan tafakkur. Ya, tafakkur namanya. Makanya ada riwayat walaupun ini dianggap lemah oleh para ahli hadis tapi penting. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berfikirlah kalian, tafakkurlah kalian terhadap ciptaan Tuhan. Jangan tafakkur memikirkan zatnya Tuhan. Tidak akan ketemu karena itu gaib. Hanya mempelajari sifat-sifatnya ya boleh, tapi sampai dalam seperti apa, pertanyaan seperti itu tidak boleh. Lebih baik kalian banyak bertafakur tentang semesta. Nah, kalau kita membaca Al-Quran dengan kacamata tafakur, Masya Allah, itu akan melahirkan keimanan yang luar biasa. Bisa totalitas iman kita. Makanya dalam surat Ali Imran itu disebut, di antara tanda-tanda ulul albab. Ulul albab itu siapa sih? Ulul albab itu orang-orang yang mata batinnya hidup. Orang-orang yang mata batinnya hidup. Nur kalbunya hidup, teraktivasi. Bagaimana caranya? Pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi selain tadakkur, yang kedua tafakkur. Tafakkur tentang apa? Tentang keagungan ciptaan Allah yang ada di dalam semesta ini. Baca Quran, contoh. Misalnya dalam Al-Quran itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu kalau tafakkur cara membaca kita, Masya Allah, luar biasa. Itu akan melahirkan banyak ilmuwan. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah itu menciptakan langit? Kaifa rufi'at, bagaimana langit itu diangkat oleh Allah tapi tidak ada tiangnya. Kalau kita tafakkur, mengaitkan ayat Quran yang kita baca dengan kenyataan yang ada di semesta, apa yang terjadi? Akan menghasilkan ilmu luar biasa. Ilmu tentang apa? Ya astronomi lah, tentang macam-macam. Bumi, wah, ilmu geologi muncul. Makanya dikata Quran itu adalah pembangkit, betul-betul pembangkit peradaban. Aslinya begitu. Hanya karena umatnya ini berhenti pada level 2 pertama, baca dan ngapalin, wassalam. Dia tidak sampai kepada melahirkan produk-produk keilmuan yang genuine. Padahal Quran sampai ke sana maunya itu. Nah, ini karena sudah ada tanda-tanda maghrib kan? Nah, oke, kita diskusi, monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti kalau saya ngomong terus berlanjut sampai isya lupa. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan. Ya Ibu ada Ibu. Silakan Bu. Waalaikumsalam.
Baik, pertama untuk qiraah, kemudian tilawah dan tartil itu sebenarnya satu tadi ya. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa itu bentuk interaksi paling rendah, yaitu membaca Al-Quran. Nah, membaca itu oleh Al-Quran diungkapkan dengan 3 redaksi. Kadang qiraah, kadang tilawah, kadang tartil. Itu level pertama, yaitu level interaksi membaca. Tadi saya sebutkan ada berapa berarti? 5 ya. Membaca, kemudian menghafal, tahfidz, kemudian tafsir, kemudian tadabbur, kemudian tafakkur. Jadi ada 5 level interaksi antara lain ya. Tentu di luar itu masih ada seterusnya, tapi karena waktu. Jadi 5 itu ya. Nah, saya kemudian baru ingin merespon pertanyaan Ibu. Nah, mengenai mushaf Al-Quran itu bagaimana Pak? Mushaf yang ada di Indonesia dengan mushaf-mushaf di dunia Islam. Kalau kita banding-bandingkan dengan berbagai mushaf yang ada, memang beda-beda Bu. Mushaf terbitan Madinah dengan mushaf terbitan Indonesia yang ditashih oleh Lajnah Pentashih Al-Quran Kementerian Agama, lalu mushaf yang ada di Maroko, mushaf yang ada di Tunis, mushaf yang ada di Mesir, semuanya kalau kita bandingkan dengan yang ada di Iran, itu memiliki sedikit perbedaan-perbedaan di aspek dobetnya, ya, di aspek tanda bacanya. Tapi di rosemnya itu semuanya sama. Rosem itu tulisan Arabnya, alif, ba, ta, sa-nya itu sama, tetapi di dobetnya yang berbeda. Sama alamat wakofnya, tanda-tanda wakofnya. Nah, kalau di Indonesia itu sedikit unik karena apa? Karena Indonesia itu merujuk dulunya, awal-awalnya itu ke mushaf Bombay. Ya, karena dulu kita punya interaksi yang cukup kuat dengan India. Bombay dari mana? Dari Baghdad. Ya, makanya kita punya kaidah dulu saat kecil itu ada, kalau di Jawa itu namanya turutan. Itu disebutnya kaidah Baghdadiyah. Kaidah Baghdadiyah. Kenapa disebut kaidah Baghdadiyah? Karena kita merefer ke Baghdad. Dulu pusat peradaban Islam kan Baghdad sebelum ke Turki. Makanya ada kaidah Baghdadiyah, hanya anonim, tidak ada penulisnya Fulan bin Fulan gitu ya, sehingga bebas dicetak sampai hari ini. Nah, kita ini produk-produk Baghdadiyah atau turutan bahasa Jawanya itu ya. Nah, bagaimana menggunakan mushaf-mushaf itu tidak menjadi masalah sebenarnya Bu ya. Itu hanya alat untuk membaca. Mushaf yang diterbitkan Kementerian Agama itu terstandarisasi dan sudah melalui proses ijtima ulama ahli Al-Quran se-Indonesia. Sudah ditashih ya. Dan punya ciri khas. Maka di depan itu nanti ada tanda wakaf ibtida'nya sudah diterangkan. Ada mim, ada jim, ada qola, ada sholah, seterusnya ada titik 3 mu'anaqab, termasuk ada ismam. Di latak manna itu juga ada tanda ismamnya di situ di mushaf kita. Jadi membantu kita semua. Jadi Ibu mau pakai mushaf terbitan mana saja, monggo. Kecuali mushaf terbitan misalnya Maroko, karena qiraatnya beda. Maka cara menulis dobet dan alamat wakaf ibtida'nya juga beda. Misalnya kalau kita fa, itu titik fa-nya kan di atas. Ya, kalau di sana, kalau nggak salah fa-nya nggak ada titiknya, tapi qaf titiknya di bawah. Begini di bawah itu qaf. Nah, itu kalau dibawa ke Indonesia bingung dia bacanya karena kita tidak familiar. Tapi orang sana bacanya ya qaf, fa gitu ya. Nah, jadi kalau terbitan Mesir, terbitan Saudi Arabia, terbitan Indonesia sendiri itu hampir mirip karena qiraat kita qiraat Hafiz an Asim sama qiraatnya Hafiz an Asim dari Imam Asim. Jadi mengenai mushaf ini saya kira monggo saja mau merujuk ke mushaf yang mana. Kalau nyamannya mushaf terbitan Majma' Malik Fahad yang ada di Madinah, monggo silahkan. Kalau mau cocoknya yang dari Menara Kudus ya silahkan. Insya Allah semua bacaannya sama karena kita bacanya bukan autodidak, tapi kita belajar dari guru kita. Insya Allah bacaannya sama, Hafiz an Asim. Nah, seperti itu. Baik, Bapak saya, kita ambil pukul 6 menit. Masih ada waktu? Oh, masih ada. Nah, masih ada waktu sekarang 60. Itu kan
Iya, kalau di Timur Tengah sih banyak Pak yang menguasai 15 perangkat ilmu pengetahuan menurut Imam Suyuti. Ilmu balaghah dia kuasai, ilmu bahasa Arab, ilmu istiqaq, ilmu syarah, ilmu usuluddin, ilmu hadis, riwayah, diroyah, seterusnya sampai 15 itu. Termasuk terakhir ilmu mauhibah. Ilmu mauhibah. Ilmu mauhibah itu ya ilmu laduni. Insya Allah sih kalau di Timur Tengah masih banyak. Di Indonesia juga sudah masih ada. Ya. Walaupun mungkin tidak sepopuler ulama-ulama Timur Tengah. Tetapi begini, kalau kita ingin menjadi mufassir, apakah lazim 15 syarat itu? Ya, menurut sementara ahli tidak harus. Minimal yang tidak boleh tidak kita kuasai itu adalah bahasa Arab. Itu wajib kita kuasai. Kenapa? Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Maka kalau ingin menafsirkan Quran tidak ngerti bahasa Arab, itu ya bukan mufassir namanya. Bagaimana kita bisa memahami ini fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr dan seterusnya kalau kita dasar-dasar bahasa Arab saja tidak mengerti. Jadi kalau mau menjadi mufassir, minimal adalah bahasa Arab itu kita kuasai. Syukur-syukur ditambah dengan disiplin ilmu lain. Ya, tapi kata sebagian ahli bahasa Arab dikuasai. Yang kedua apa? Bagian yang ingin ditafsirkan. Bagian dari Quran yang dia ingin tafsirkan itu juga harus dikuasai. Misalnya kita ingin menafsirkan, memahami Al-Fatihah, bahasa Arab punya, kemudian Fatihah minimal kita ketahui seluk-beluknya, baru kemudian kita menafsirkan. Nah itu standar minimum. Nah tentu produknya ya jangan berharap ideal ya, seperti tafsir besar-besar zaman dulu. Karena bekalnya hanya bahasa Arab dan bagian yang ingin dia tafsirkan. Tapi kalau mau betul-betul ideal, 15 perangkat ilmu tadi, ya kita usahakan dipelajari dan dikuasai. Kalau itu bisa, maka insya Allah produk tafsirnya akan ideal. Tapi kalau nggak bisa, ya minimal bahasa Arab dia kuasai, kemudian bagian yang ingin dia tafsirkan, itu juga dia kuasai. Itu cukup sebagai bekal minimal untuk bisa berinteraksi dalam level tafsirul Quran. Demikian. Cukup. Baik, sebentar lagi maghrib kita akhiri. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini membawa berkah dan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahlina. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina wa mujtama'ana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-Qur'an. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير وأهل الطغيان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.